Halo. Lalu gue coba dulu ya. Gue ada yang masih dari sini ya. Nah, dari si Mikdad ya. Bang lu nyetujin aja ya. Dari gua dong. Dulu gue kan di stop. Ini udah setuju ini sama gue nih. Setuju ini. Taruh. Suara gue kedengeran nggak? Kedengeran. Udah belum? Siapa lagi? Moderator masuk kan? Udah. Tom, on mic Tom, pada Tom. On mic, on cam. Hadir. On cam Tom. Itunya belum masuk ya? Virtual background bisa nggak tuh? Apa tuh? Master ya? Master ya. Langsung pada. Belum dia bisa ini. Belum. Dapat di 5 tadi. Nah, Bang Gaya tuh langsung login aja Bang. Alright. Cocok ya Tom. Oke, tapi nggak bisa. Yaudah, Bang. Admin Bang. Abu ya. Ya. Halo teman-teman. Halo Kak. Halo teman-teman, selamat bergabung. Gimana nih kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah Bang. Sehat ya. Selamat datang nih di acara webinar perkembangan teknologi sesi kedua yang bertemakan membaca arah dan masa depan pengembangan teknologi di Indonesia. Nantinya akan ada pemateri yang sangat luar biasa, jadi dimohon teman-teman untuk mengikuti materi ini sampai selesai ya teman-teman.
Oke, karena waktu sudah menunjukkan jam 2, maka langsung saja acara ini kita mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya? Masih sehat ya? Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat, Kanda Abu Samsul Hanif. Yang saya hormati kepada panitia pelaksana yang telah mensukseskan acara ini. Selanjutnya kepada pemateri kita yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa ini, kepada Bapak Dr. Insinyur Dudi Hidayat MSc. Selamat datang Bapak. Gimana Bapak, kabar sehat ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, selanjutnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yoga Febri Atala selaku Master of Ceremony dalam acara webinar sesi kedua ini yang bertemakan membaca arah dan masa depan pengembangan teknologi di Indonesia. Oke, selanjutnya kita izinkan saya membacakan rangkaian acara. Yang pertama itu ada menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya dan Himne HMI. Yang kedua yaitu sambutan. Yang ketiga yaitu masuk ke acara inti yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita, Muhammad Mikdad. Selanjutnya nanti juga ada sesi tanya jawab dan foto bersama. Yang terakhir itu nanti ada penutup ya. Oke. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Dimohon untuk hadirin mengaktifkan kamera dan juga duduk dengan tegap.
Oke, rangkaian selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat kepada Kanda Abu Samsul Hanif. Dipersilahkan. Terima kasih untuk Master of Ceremony telah memberikan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala ahli baitit thayyibin at-thahirin wa ashabil muntajabin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Dudi Hidayat MSc yang hari ini sebagai narasumber pada webinar acara kami, dan juga kawan-kawan panitia serta pengurus yang saya banggakan. Tak lupa juga untuk kawan-kawan peserta yang hari ini hadir pada acara webinar HMIKOM Faktek pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih telah bergabung pada acara kami. Hari ini kita tahu bahwa teknologi dari hari ke hari telah berkembang pesat. Dari mulai manusia berburu, bercocok tanam, mengenal mesin, hingga hari ini manusia sangat dibantu oleh teknologi. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa dan juga pemuda, yang dimana mahasiswa ini adalah harapan bagi negara, investasi negara yang akan membangun kemajuan Indonesia ke depannya. Teknologi juga sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kita harus mengetahui bagaimana demografi dan bagaimana geografi, sehingga kita dapat membaca peluang apa saja teknologi dan juga apa yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia ini. Oleh karena itu, diharap kepada kawan-kawan peserta untuk mengikuti acara ini, karena kita sudah menghadirkan Bapak Dudi ini, yang dimana beliau sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih kepada beliau dan juga kawan-kawan semua. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Abu Samsul Hanif selaku Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik. Semoga Kanda ini selalu diberikan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke dalam sesi penyampaian materi yang nantinya akan dipandu oleh moderator kita yang sangat keren juga ini. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV dari moderator kita. Nama moderator kita yaitu Muhammad Mikdad. Background pendidikannya yaitu Mikdad ini sekarang mahasiswa aktif di Universitas Pamulang. Sebelumnya dia pernah menempuh pendidikan di SMPN 1 Tajur Halang dan juga SMK Saradan ya. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama ada di Ketua Karang Taruna RT 3 Tajur Halang sebagai anggota. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro Universitas Pamulang sebagai Ketua Departemen Kaderisasi. Yang ketiga, di Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Teknik Cabang Ciputat sebagai Ketua Departemen Perguruan Tinggi. Yang keempat yaitu terakhir Lembaga Pariwisata dan Pecinta Alam Mahasiswa Islam sebagai Direktur Bidang Kepariwisataan. Kita sapa dulu nih moderator kita. Mana nih? Halo, Kak Mikdad. Ya, halo. Halo, sehat ya Kak Mikdad? Alhamdulillah. Ya udah, kita persilakan untuk Kak Mikdad sebagai moderator kita nih. Ya, terima kasih ya kepada MC yang telah memberikan waktunya, memberikan kesempatan kepada saya sebagai moderator pada acara hari ini. Namun sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang ada di sini,
Yang terhormat kepada Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Teknik dan Universitas, Kanda Abu Syamsul Hanifah, para ketua panitia pelaksana beserta jajarannya, para peserta yang sudah hadir pada hari ini, dan tak lupa juga untuk narasumber kita yaitu Dr. Insinyur Bapak Yudi Hidayat MSc. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV narasumber kita terlebih dahulu. Narasumber kita bernama Dr. Insinyur Yudi Hidayat MSc, tempat tanggal lahir Sumedang 20 Oktober. Beliau sekarang di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan jabatan PLT Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan pangkat Pembina Utama Muda atau 4C. Beliau menempuh pendidikan di tahun 1987 sampai 1994 di Delft University Delft di Netherlands, MSc in Applied Physics. Di tahun 1998 sampai 99, beliau juga menempuh di Science Policy Research Unit University of Sussex, United Kingdom, MSc in Science and Technology Policy. Di tahun 2013 sampai 2019, beliau mendapat gelar sebagai PhD, Faculty of Public Administration, University of Indonesia. Dan riwayat pekerjaannya narasumber ini di tahun 2021 sebagai Director of Research, Technology and Innovation, Policy Formulation, dan Deputy for Scientific Service. Di tahun 2019, beliau juga di bagian Current Acting Director, Research Center for Science, Technology, Innovation, Policy and Management, LIPI. Tahun 2011 sampai 2018, Center for Science and Technology Development Studies Papitech, Indonesian Institute of Science, LIPI. Tahun 2008 sampai 2010, sebagai Director, Center for Science and Technology Development Studies, Indonesian Institute of Science. Di tahun 2001 sampai 2007 menjadi Kepala Division for Science and Technology Policy Research, Center for Science and Technology Development Studies, Papitech, LIPI. Dan yang terakhir, dia juga di tahun 1995 sebagai Current Researcher at the Center for Analysis of Science and Technology Development. Ya, demikian ya CV narasumber yang saya sampaikan. Dan sebelumnya saya ingin menyapa narasumber pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Insinyur Yudi Hidayat. Halo Pak, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat selalu ya Pak. Waalaikumsalam. Ya, sebelum masuk ke penyampaian materi, saya selaku moderator yang nantinya akan memandu diskusi pada hari ini, sedikit gambaran ya terkait perkembangan teknologi, yang dimana bahwasanya teknologi pada hari ini, benar yang tadi dikatakan sama Bung Abu, tanpa kita sadari teknologi itu sudah berkembang sangat besar, sudah menjadi kebutuhan sehari-hari teknologi pada saat ini, dan menjadi apa? Menjadi elemen atau kunci keberlangsungan hidup manusia. Mungkin itu ya sedikit gambaran yang saya sampaikan untuk tema pada hari ini. Dan juga sedikit himbauan kepada teman-teman peserta nantinya untuk keberlangsungan forum diskusi ini berjalan kondusif atau efektif lah. Dihimbau kepada para peserta ketika narasumber kita sedang menyampaikan materi, alangkah baiknya mikrofon tolong di off dulu. Dan jika peserta ingin bertanya, silahkan di kolom chat, nanti akan dibacakan setelah sesi tanya jawab. Ya, mungkin itu saja ya, langsung tanpa mengulur waktu. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Yudi Hidayat, MSc, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Mikdad ya. Ya Pak, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
asyhadu an la ilaha illallah syahadatan la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudara sekalian, mahasiswa Fakultas Teknik nih ya semuanya. Terima kasih tentunya pertama kali saya diundang oleh saudara-saudara untuk berdiskusi ya tentang perkembangan teknologi masa depan di Indonesia. Atau mungkin lebih spesifiknya karena saya ingin mengemban tugas sebagai Direktur Perumusan Kebijakan Riset Teknologi dan Inovasi, saya akan berbicara lebih banyak tentang kebijakan riset, teknologi dan inovasi untuk menyongsong pembangunan teknologi di masa depan ya. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat ya, membuka wawasan saudara-saudara sebagai mahasiswa teknik yang tentunya saudara-saudara ini diharapkan menjadi tunas-tunas bangsa untuk mengembangkan teknologi ya ke depannya nanti. Baik, izinkan saya share screen saya. Oke. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke ya. Ya, presentasi saya ini saya beri judul Kebijakan Riset, ya, Teknologi dan Inovasi bagi masa depan pengembangan teknologi yang lebih baik nanti di kedepannya ya. Seperti tertulis di sini, saya saat ini adalah PLT Direktur Perumusan Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi dari BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Mas Mikdad sudah tahu sekarang ada BRIN ya? Atau teman-teman banyak yang nggak tahu juga nih BRIN itu? Sebentar ya nih saya. Oke. Saya nggak bisa menghilangkan ini ya. Oke, ya, Badan Riset Inovasi Nasional saat ini, untuk saudara-saudara ketahui, itu merupakan integrasi dari lembaga-lembaga litbang pemerintah. Nah, pada fase pertama ini, integrasi dilakukan terhadap 4 lembaga pemerintah yang besar ya. LIPI, di mana saya sebelumnya bekerja, kemudian BPPT, LAPAN, dan BATAN. Ini 4 lembaga litbang yang disatukan di dalam BRIN pada saat ini dengan keputusan Presiden nomor 78 tahun 2021 di bulan Agustus yang lalu. Ya. Jadi sekarang saya bukan lagi sebagai pegawai LIPI, tapi sebagai pegawai BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik, apa yang akan saya sajikan? Pertama saya akan bicara tentang pembangunan IPTEK sebagai pilar pembangunan menuju Indonesia 2045, karena pemerintah di dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah sampai dengan 2045 itu sudah menetapkan 4 pilar. Nah, salah satu pilarnya adalah IPTEK. Nanti saya sedikit singgung ya di awal presentasi saya. Kemudian pada bagian kedua, saya ingin bicara tentang rantai inovasi dan peran litbang dalam mendukung inovasi. Mudah-mudahan dengan paparannya saudara menjadi paham teknologi itu berasal dari mana, inovasi itu berasal dari mana. Kemudian pada bagian ketiga saya menyinggung tentang Global Innovation Index tahun 2020. Sebetulnya tahun 2021 baru saja beberapa hari yang lalu sudah keluar ya, tapi saya masih pakai data tahun 2020. Mungkin di antara saudara sudah mengetahui ya apa itu Global Innovation Index. Ini adalah indeks yang mengindikasikan tingkat inovasi di negara-negara di dunia. Ya. Kemudian yang pada bagian terakhir baru saya bicara tentang BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang misi utamanya adalah mempersiapkan lembaga-lembaga litbang yang ada pada saat ini untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi. Jadi barangkali itulah hal-hal yang ingin saya bicarakan, saya diskusikan dengan saudara-saudara.
RPJMN seperti saya sampaikan tadi sudah menetapkan ada 4 pilar pembangunan. Ya, pertama adalah pembangunan manusia dan penguasaan iptek. Kedua, pemerataan pembangunan. Jadi pemerataan betul-betul mendapatkan perhatian mestinya oleh pemerintah. Kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, ya, sustainable sifatnya, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Jadi ini 4 pilar yang menurut pemerintah harus dibangun agar Indonesia bisa maju nanti 2045. Nah, pada pilar yang kedua, yang pertama ini, pembangunan manusia dan penguasaan iptek, ada beberapa program. Ya. Pertama, percepatan taraf pendidikan rakyat, peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan, peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan, dan peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta percepatan reformasi ketenagakerjaan. Nah, bidang kami itu adalah bidang iptek. Jadi hanya terkait dengan yang ini, ya. Peningkatan sumbangan iptek dalam pembangunan. Agar iptek meningkat sumbangannya terhadap pembangunan, perlu dilakukan 4 hal ini: adopsi dan penerapan iptek. Jadi bagaimana iptek, ya, baik itu yang kita hasilkan sendiri maupun yang kita import dari luar, betul-betul bisa diterapkan dengan sebaik mungkin. Di samping itu, kita pun menyadari bahwa kita perlu membangun kemandirian, ya, dalam hal iptek ini. Tidak boleh terus bergantung kepada negara-negara lain. Jadi kita harus membangun kemandirian dan kemampuan iptek sendiri. Kemudian yang ketiga, kita menyadari bahwa kerjasama perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta itu merupakan hal yang sangat penting, karenanya ke depannya akan selalu didorong kerjasama antara ketiga pihak ini, serta juga kita menyadari bahwa pengembangan dana inovasi perlu semakin diperbesar, diperbanyak, dan diperluas. Nah, jadi inilah gambaran pembangunan iptek, agar iptek itu menjadi pendorong pembangunan. Ya. Ada iptek untuk iptek dan ada juga iptek untuk pembangunan. Ini bersamaan kita lakukan. Selanjutnya, kalau kita lihat situasi pada saat ini, Indonesia pada tahun 2015 dilihat dari sejumlah indikator, misalnya jumlah peneliti per 1 juta penduduk, ya. Kita itu baru sekitar 1071. Kemudian ada JERD per GDP. JERD per GDP ini adalah Gross Expenditure on R&D, yaitu total pengeluaran belanja litbang dibagi dengan GDP, ya, Gross Domestic Product atau produk domestik bruto. Di Indonesia ini kita baru mencapai 0,2, ya, sebagai gambaran. Di negara-negara lain, negara maju, angkanya itu sudah mencapai 4%. Kita baru 0,2%. Jadi relatif masih sangat rendah. Jadi inilah beberapa indikator pada saat tahun 2015. Nah, targetnya di 2045 nih. 2045 ini kita ingin mencapai kondisi di mana jumlah researcher itu ada 8.600 per 1 juta penduduk, ya. Kemudian JERD per GDP juga mencapai 5%, ya. Number of graduate atau undergraduate student sebagai percentage itu bisa 100% kita capai, ya. Ini sebetulnya kalau kita mencapai ini di tahun 2045 itu sama dengan Korea Selatan pada tahun 2015. Jadi memang kita agak tertinggal 30 tahunan, ya, dibanding Korea. Korea sudah lebih dahulu maju. Jadi saudara-saudara, kondisi kita pada saat ini seperti ini, masih banyak yang harus kita lakukan, tapi syukurnya pemerintah sudah mendeklarasikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu pilar pembangunan, dan karenanya pemerintah berkomitmen untuk mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Karenanya juga pemerintah membentuk BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, sebagai upaya pemerintah mengintegrasikan, memperkuat, dan mengefisiensikan lembaga-lembaga litbang pemerintah yang ada pada saat ini. Baik, sebelum berbicara lebih jauh tentang teknologi, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memiliki pemahaman yang sama, ya, tentang teknologi ini. Jadi bagaimana sih peran iptek dalam proses inovasi ini? Ini saya menggunakan skema yang dibuat oleh Frederick Betts, ya, yang menggambarkan bahwa sesungguhnya teknologi
itu adalah pemanfaatan apa yang ada di alam menjadi utilitas. Ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini gambarnya, dari alam kita melakukan penelitian, ya, penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Kemudian ilmu pengetahuan itu kita kembangkan, maka menghasilkan teknologi. Nah, teknologi kemudian lebih jauh kita komersialisasi, kita jadikan sebagai inovasi yang masuk ke dalam sistem ekonomi, dan disinilah dalam sistem ekonomi lah kita itu bisa mendapatkan utilitas. Jadi saudara bisa mendapatkan berbagai macam gadget, ya, produk-produk elektronik yang sesungguhnya itu berasal dari apa yang ada di alam. Nah, tentunya yang saya gambarkan di sini ada feedback, ya, dari utilitas ke teknologi, dari utilitas ke alam, dan seterusnya. Ada feedback, ada masukan-masukan dari pengguna kepada pengembang iptek, ya, ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dan perlu disadari bahwa proses ini, ya, penelitian, pengembangan sampai masuk ke ekonomi itu terjadi di negara berkembang seperti kita ini. Tetapi jangan lupa bahwa di negara maju proses yang serupa juga terjadi, bahkan pada tingkat yang lebih canggih begitu, ya. Mereka juga melakukan penelitian, pengembangan, menghasilkan teknologi. Bahkan pada faktanya teknologi dari negara majulah yang masuk ke dalam sistem ekonomi negara berkembang. Ya, saudara bisa lihat misalnya kalau di jalan, ya, kalau kita melihat mobil yang ada di Indonesia ini, kita akan banyak menemukan produk-produk teknologi mobil ini dari Jepang, ya, sebagian besar dari Jepang tentunya. Tapi ada juga yang dari Korea, ya. Sekarang masuk juga dari Cina, dari Eropa sudah banyak juga, gitu, ya. Jadi banyak teknologi itu yang masuk ke negara-negara berkembang. Nah, sebetulnya momen masuknya teknologi dari luar ini itu menjadi media untuk melakukan technological catch up, ya, mengejar ketertinggalan teknologi. Dan sesungguhnya inilah yang berhasil dilakukan oleh Korea Selatan. Jadi Korea Selatan itu di tahun 70-an mereka banyak menggunakan teknologi dari luar, dari Jepang, dari Eropa, ya. Tetapi dengan proses technological catching up, mengejar ketertinggalan teknologi, ya, di tahun 90-an, tahun 2000-an mereka menjadi produsen teknologi, bahkan termasuk produsen teknologi yang sukses di pasar internasional, sehingga pendapatan bruto mereka itu sebagian besar dari produk-produk teknologi. Jadi itulah tipikal bagi negara berkembang, ya, memanfaatkan arus teknologi dari luar untuk belajar meningkatkan kemampuan teknologi. Di samping tentunya juga kita melakukan penelitian, melakukan pengembangan sendiri, ya. Tapi kita perlu menggunakan momentum masuknya teknologi dari luar untuk belajar meningkatkan kemampuan teknologi kita. Jadi inilah prosesnya yang terjadi di banyak negara berkembang. Oke, selanjutnya saya juga ingin mengajak saudara-saudara melihat bagaimana sebetulnya rantai nilai inovasi itu. Tapi sebentar, nah ini adalah model inovasi yang disebut dengan model chain link dari inovasi. Mungkin di antara saudara juga ada yang sudah mengenalnya, ya, bahwa inovasi itu pada dasarnya terjadi di industri, ya. Jadi ini yang di tengah-tengah ini, inovasi itu terjadi karena adanya potential market, kemudian karena dorongan pasar ini dilakukanlah berbagai macam temuan, ya, dilakukan desain, meredesain, memproduksi dan kemudian mendistribusikannya. Jadi sebetulnya aktivitas utama dari inovasi itu adalah pada bagian yang dilingkari garis putus-putus ini, dan ini terjadinya di industri, ya. Industri yang melakukan ini semua. Tapi terhadap central chain of innovation ini ada pengaruh dari research pada bagian atas, ya, scientific and technological knowledge base. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa terjadi berbagai macam feedback di sini, ya. Ada feedback dari market ke design, kemudian dari design juga ada feedback, dari market ada feedback juga ke detail design, ada feedback juga ke potential market. Jadi prosesnya tidak linear dari kiri ke kanan, ya. Akan selalu terjadi feedback, umpan balik
belakang. Ya. Nah, kalau kita lihat pelaku-pelaku dari masing-masing aktivitas ini, kita bisa melihat bahwa lembaga Litbang mungkin utamanya itu adalah melakukan research pada bagian atas. Nah, industri lah yang kemudian memanfaatkan hasil research berupa scientific and technological knowledge base itu ke dalam proses rantai inovasi itu. Tetapi bisa juga terjadi bahwa lembaga Litbang juga berperan tidak hanya melakukan research, tapi juga menjadi knowledge pool, ya, scientific and technological knowledge base. Kemudian dikerjasamakan dengan industri. Tapi boleh juga terjadi bahwa seluruh kegiatan ini dilakukan oleh industri, Litbang Jirap industri, dan biasanya itu industri-industri besar. Ya, kalau saudara-saudara melihat industri besar seperti Microsoft, ya, General Electric misalnya, atau sekarang Samsung, Hyundai, ya mereka melakukan semua ini, ya, melakukan research juga, untuk membangun scientific and technological knowledge base-nya, dan itu kemudian menjadi sumber untuk mereka berinovasi dalam berbagai macam produk maupun jasa yang mereka hasilkan. Nah, dalam konteks Indonesia, industri kita memang belum bisa, ya, belum ada yang bisa melakukan keseluruhan aktivitas ini. Research, membangun knowledge base, dan kemudian berinovasi. Ini keadaan di Indonesia, tapi yang kita inginkan adalah bahwa industri pun suatu saat melakukan research, menghasilkan knowledge base-nya, dan juga melakukan inovasinya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana menurut Global Innovation Index tahun 2020, ya, posisi Indonesia. Nah, kalau saudara lihat, ini ada gambar, ya, ada GDP per kapita, ini yang sumbu horizontal, yang sumbu vertikal ini adalah GII score atau Global Innovation Index score, ya. Jadi makanya kita lihat di sini ada kelompok negara yang di atas itu, ya, yang GDP per kapitanya tinggi dan juga skor Global Innovation Index-nya juga tinggi, ya. Ini adalah kelompok negara-negara maju, innovation leader. Jadi ada tentu Amerika Serikat, ya, US yang sudah menjadi tradisi di atas, ya. Jepang, Kanada, dan negara-negara Eropa di sekitarnya. Tapi ada Singapura di sini, ya. Ada Cina yang baru bergabung juga ke Innovation Leaders, ya. Korea juga mestinya ada di sini, ya. Kemudian ada kelompok berikutnya, ini yang saya perlihatkan yang satu region, wilayah dengan Indonesia, ya. Kita lihat di sini Indonesia itu masuk yang di tengah-tengahnya. GDP per kapitanya, ya, masih banyak yang di bawah kita, ya, tapi juga banyak yang di atas kita. Dan GII score-nya juga termasuk yang menengah lah gitu, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan tetangga kita, ya, Vietnam misalnya, ini Vietnam sudah cukup tinggi skornya, Thailand juga lebih tinggi, Malaysia juga lebih tinggi lagi. Tentu yang paling tinggi di wilayah kita adalah Singapura, ya. Ya, GDP per kapitanya juga tinggi dan GII indeksnya juga tinggi. Okay. Nah, kalau kita lihat rankingnya secara keseluruhan, ya, ya perlu saudara ketahui negara-negara yang di ranking di dalam GII index ini itu dibagi menjadi 4 kelompok, ya. Ada high income economies, jadi ekonomi yang berpendapatan tinggi. Ada upper middle income, serta lower middle income. Nah, kita ini masuk ke dalam lower middle income, ya. Terutama setelah pandemi ini kita juga turun lagi ke lower middle income economies, ya. Nah, kita itu rankingnya ranking 85. Ranking 85 masih kalah dari Filipina, Vietnam, Thailand, Malaysia, serta Singapura. Memang sangat disayangkan kita di ASEAN itu juga rankingnya paling buncit, ya. Jadi ini masih banyak PR nih bagi kita. Nah, kalau dilihat dari pencapaian skornya, jadi di GII itu ada beberapa dimensi yang diukur, ya, institusinya, human capital dan research-nya, infrastrukturnya, kecanggihan pasarnya, market sophistication, business sophistication-nya, knowledge and technology output, serta creative output-nya. Maka kita lihat Indonesia itu dia hanya sedikit lebih baik daripada rata-rata lower middle income. Jadi dibanding rata-rata lower middle income, Indonesia relatif lebih baik nih
dalam hal infrastruktur dan dalam hal market sophistication. Tetapi dibanding dengan Southeast Asia, East Asia, and Oceania rata-rata ini, yang gambar ini ya, ini kita masih di bawahnya. Apalagi jika dibanding dengan top 10 ya, top 10 itu yang paling luar ini skornya jauh di atas kita. Ya. Jadi saudara-saudara bisa lihat masih banyak ruang bagi kita ini ya untuk berkarya, mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lain, ya. Bahkan dari negara-negara Asia Tenggara sekalipun. Itulah situasinya, kondisinya pada saat ini. Kita rankingnya 85 dan dalam berbagai macam aspek kita masih tertinggal. Nah, karena itulah pemerintah belum lama ini memutuskan untuk memperkuat lembaga litbang dengan mengintegrasikannya, ya, membentuk BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pada tahap awal ini, BRIN ini hanya menggabungkan LIPI, BPT, Batan, Lapan. Tetapi di tahap berikutnya, rencananya lembaga-lembaga litbang di bawah kementerian seperti Badan Litbang Pertanian, Badan Litbang Kehutanan, Badan Litbang Kesehatan itu juga akan diintegrasikan, digabungkan ke dalam BRIN. Ya. Mengapa pemerintah mengambil keputusan untuk menggabungkan ke dalam BRIN? Karena pemerintah memandang bahwa kegiatan-kegiatan litbang yang tersebar di banyak lembaga itu perlu disinergikan, perlu diselaraskan, ya, perlu dikoordinasikan dengan lebih baik supaya tidak ada tumpang tindih agenda riset, ya, juga tidak ada inefisiensi, ya, karena banyak lembaga-lembaga litbang yang melakukan riset yang sama, hampir mirip sebetulnya, ya. Jadi terjadi inefisiensi. Nah, bagaimana dengan BRIN yang dibentuk ini? Nah, ini adalah struktur BRIN yang saat ini sudah ditetapkan melalui Perpres nomor 78 tahun 2021, ya. Jadi BRIN ini langsung di bawah Presiden. Kepala BRIN bertanggung jawab melapor kepada Presiden, ya. Meskipun kepala BRIN bukan menteri, ya, memang setingkat di bawah menteri, ya, tapi dia langsung bertanggung jawab dan melapor kepada Presiden. Samping itu ada Dewan Pengarah. Dewan Pengarah ini dari unsur Dewan BPIP, ada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan 6 unsur profesional dan akademisi di bidang riset, ya, anggotanya. Diharapkan Dewan Pengarah ini, terutama karena ada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, itu bisa membantu mengarahkan program-program dari BRIN dan mendukung pelaksanaan program BRIN. Nah, yang perlu diketahui bahwa karena BRIN ini menggabungkan lembaga riset, maka lembaga riset itu bertransformasi menjadi OR. OR di sini yang dimaksud adalah organisasi riset. Jadi dari LIPI misalnya, itu ada yang menjadi OR ilmu pengetahuan hayati, organisasi riset ilmu pengetahuan kebumian, organisasi riset ilmu pengetahuan teknik, organisasi riset ilmu pengetahuan sosial humaniora. Dan seterusnya, ke depannya akan lebih banyak lagi organisasi riset dibentuk di dalam BRIN ini sebagai transformasi dari lembaga-lembaga litbang yang ada pada saat ini. Jadi misalnya ada organisasi riset kesehatan, ini nanti yang akan menjadi tempat transformasi dari Balitbang Kesehatan. Jadi ini satu sayap dari BRIN, saya menyebutnya sayap. Sayap pertama adalah sayap litbangnya. Jadi inilah yang melakukan penelitian, pengembangan teknologinya. Nah, sayap berikutnya adalah sayap kedeputian. Ini ada 7 deputi. Ada deputi bidang kebijakan pembangunan, deputi bidang kebijakan riset dan inovasi, di mana saya saat ini sekarang bekerja. Ada deputi bidang sumber daya manusia IPTEK, deputi bidang infrastruktur riset dan inovasi, ada deputi bidang fasilitasi riset dan inovasi, serta deputi bidang pemanfaatan riset dan inovasi. Serta yang tidak kalah penting, itu adalah deputi bidang riset dan inovasi daerah. Ya, karena pemerintah sekarang memandang penting bahwa riset dan inovasi itu juga harus bermanfaat bagi daerah. Ya. Kedepannya diharapkan itu dibentuk BRIDA, ya, Badan Riset dan Inovasi Daerah.
di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Tetapi bukan sebagai organisasi vertikal dari BRIN. BRIDA ini adalah di bawah Pemda, ya, Pemprov maupun Pemkab Pemkot, ya, bukan di bawah BRIN. Tapi nantinya akan berkoordinasi dengan BRIN. Ya. Jadi inilah organisasi lembaga litbang yang ada pada saat ini di Indonesia. Jadi tidak ada lagi LIPI, tidak ada lagi Batan, Lapan, Bopatan, BPPT ataupun badan-badan litbang. Yang ada adalah BRIN dan semua itu bertransformasi di bawah BRIN. Tujuannya adalah supaya tercapai critical mass, ya, supaya tercapai jumlah SDM yang memadai, tercapai jumlah infrastruktur dan juga jumlah pendanaan yang memadai, ya, yang cukup mencapai critical mass. Gitu ya. Inilah struktur BRIN pada saat ini. Nah, BRIN sendiri memiliki 3 arah dan 7 target. Ya. Tentu arahnya pertama adalah integrasi sumber daya iptek, jadi mengintegrasikan baik itu manusianya, infrastrukturnya maupun anggarannya. Kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama menciptakan ekosistem riset, tapi yang berstandar global, yang sifatnya terbuka dan juga kolaboratif. Dan arah yang ketiga adalah menciptakan fondasi ekonomi berbasis riset yang kuat dan berkesinambungan. Jadi masing-masing arah ini ada sejumlah target. Integrasi sumber daya iptek, yaitu integrasi lembaga riset, seperti saya katakan tadi, ya, di BPPT, Batan, Lapan, dan juga Balitbang Pertanian, Balitbang Kementerian, itu diharapkan sudah terintegrasi Januari 2022, sudah bisa beroperasi. Di samping itu, momen integrasi ini juga untuk momen untuk mendesain atau merancang proses bisnis dan manajemen riset yang lebih baik. Ya. Jadi integrasi bukan hanya mengumpulkan, menggabungkan, ya, tapi pada saat yang bersamaan juga mengubah tata kelola dan proses bisnisnya, ya, sehingga bisa lebih fleksibel, bisa lebih siap, ya, untuk melaksanakan riset dan inovasi yang lebih baik. Gitu kan. Kemudian dalam rangka menciptakan ekosistem riset ada refocusing, ya, pada riset untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi. Jadi ke depannya memang riset dan yang dilakukan oleh BRIN itu adalah riset-riset yang akan meningkatkan nilai tambah ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Ya, keanekaragaman ini bisa hayati, geografi, seni dan budaya. Selain tentunya mengejar ketertinggalan iptek, ya, technological catching up tadi. Kemudian target yang keempat itu menjadikan Indonesia sebagai pusat dan platform riset global. Ini cita-citanya BRIN bahwa kita itu ingin menjadi platform riset yang diminati oleh para peneliti dari luar. Jadi kita inginkan bahwa para peneliti dari luar juga datang ke Indonesia melakukan joint research dengan lembaga-lembaga, dengan organisasi riset kita, gitu ya. Kita punya keuntungan sumber daya alam kita yang menarik untuk diteliti oleh para peneliti dari luar. Kemudian target yang kelima, kita juga BRIN itu menjadi fasilitasi dan enabler industri nasional. Karena peran dari BRIN yang utamanya adalah mendukung industri di dalam menguasai teknologi industri dan melakukan inovasi. Juga menjadi platform penciptaan SDM unggul. BRIN kedepannya ingin menjadi tempat di mana SDM iptek itu bisa berprestasi, ya, bisa mendapatkan kesempatan untuk berprestasi. Gitu. Nanti mungkin ada sedikit gambaran ya bagaimana BRIN melakukannya. Dan tentunya target yang terakhir adalah meningkatkan dampak ekonomi, ya, yang langsung terhadap ekonomi Indonesia dari riset ini. Selama ini banyak dikeluhkan bahwa litbang kita ini hanya sampai di lemari, gitu ya. Hasil penelitian jadi laporan, simpan di lemari. Hasil pengembangan menjadi prototip, tapi prototip itu tidak masuk ke industri. Nah, itu kita ingin perbaiki, gitu ya. Kita ingin menunjukkan bahwa riset yang dilakukan oleh BRIN itu juga berdampak ekonomi langsung. Ya. Jadi inilah 3 arah dan 7 target yang telah ditetapkan oleh BRIN ke depannya. Dalam hal mengungkit ekosistem riset dan inovasi, ya, yang harus dipahami, BRIN itu menjadi platform yang terbuka.
yang memiliki SDM unggul. SDM ini bobotnya 70% gitu ya. Kita juga memiliki anggaran 10% dan infrastruktur yang kuat ya, yang mumpuni di Indonesia ini. Nah, dengan SDM yang unggul, infrastruktur yang baik dan anggaran yang memadai, kita siap gitu ya untuk membantu industri swasta ya, dalam negeri maupun luar negeri. Kita juga ingin membantu startup ya. Kemudian juga membangun jejaring global dengan dunia iptek internasional, dan tentunya juga dengan dosen dan mahasiswa, terutama mahasiswa pasca sarjana. Nah, dengan pola seperti ini diharapkan fenomena critical mass itu akan tercapai, karena selama ini kan sumber daya iptek manusia maupun infrastrukturnya itu tersebar ya, terecer-ecer begitu ya di berbagai tempat. Nah, nanti di BRIN itu menyatu, dikelola oleh BRIN semuanya. Kemudian juga kita mendorong bahwa industri memperbanyak lead banknya, memperbanyak risetnya, bukan hanya pemerintah gitu ya. Dan untuk bisa mewujudkan ini semua, memang ego sektoral itu harus dihilangkan. Kita harus berkolaborasi antara BRIN yang pemerintah dengan industri, dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta gitu ya. Dan tentunya kita harus well connected dengan scientific network secara global ya. Karena pasti saudara-saudara setuju dengan saya, bicara riset itu ya sifatnya universal ya. Kita tidak bisa mengklaim riset kita baik kalau tidak connected ya, tidak terkait dengan riset pada level global. Persisnya secara lebih spesifik barangkali ya, BRIN sebagai open platform yang memiliki SDM, infrastruktur dan jejaring yang kemudian pelaku usaha dalam bidang luar negeri ya bisa bermitra dengan BRIN, bebas biaya untuk mitra. Jadi kalau ada industri yang membutuhkan perlengkapan riset dan juga membutuhkan keahlian SDM, dia bisa memanfaatkan apa yang ada di BRIN. Bebas biaya ya. Kemudian fasilitas litbang itu juga boleh digunakan oleh industri ya. Serta kolaborasi solusi masalah industri. Jadi kalau industri memiliki masalah dalam proses produksinya, ya, dalam meningkatkan kualitas produknya, masalah-masalah seperti itu bisa meminta bantuan kepada BRIN, dan BRIN siap membantu. Tapi yang perlu dicatat bahwa tidak ada hibah dari BRIN untuk industri itu ya. Dia harus mengembangkan model bisnis baru, meningkatkan skala ekonomi, serta aktivitas riset itu menjadi ekonomi baru. Harapannya dengan riset bersama industri yang bagi industri gratis, tapi itu akan melahirkan aktivitas ekonomi yang baru. Kemudian kolaborasi global dengan dosen plus mahasiswa pasca juga. Bebas biaya untuk kolaborator. Jadi kalau Anda misalnya mengambil S2 atau S3, melakukan tesis maupun disertasi dalam membutuhkan peralatan tertentu, ya itu boleh menggunakan apa yang ada di BRIN. Tentunya tentu ada mekanismenya ya. Kemudian juga ada mekanisme research assistantship, jadi sebagai mahasiswa S2 dan S3 itu bisa menjadi research assistant di laboratorium-laboratorium yang dimiliki oleh BRIN ya. Dan juga BRIN akan mengembangkan fasilitasi startup ya, ada tenant, ada pengelolaan hak kekayaan intelektual bagi para startup, itu akan difasilitasi oleh BRIN. Tentunya di sini ada penguatan kapasitas ya. BRIN saat ini hanya merekrut S3 untuk risetnya itu. Kemudian kita juga BRIN juga secara internal mendorong sivitasnya untuk mengambil S3. Tetapi programnya PhD by research. Jadi yang bersangkutan tidak berhenti bekerja di BRIN, tapi sambil bekerja di BRIN melakukan riset untuk mencapai gelar PhD. Jadi proyek-proyek PhD-nya itu proyek yang terkait dengan proyek yang dilakukan di BRIN. Kemudian kita juga mendorong postdoktoral. Postdoktoral baik peneliti dari BRIN sendiri yang melakukan postdoc di luar negeri maupun postdoktoral yang mengundang graduate mahasiswa S3 dari luar negeri yang bekerja di BRIN gitu ya. Itu akan didorong oleh BRIN untuk berbanyak itu. Mobilitas SDM ini kita saudara kenal MBKM ya, programnya Pak Mendikbud kita ya, Kampus Merdeka.
Ada visiting professorship juga, artinya kita mengundang profesor dari luar untuk 1-6 bulan misalnya untuk bekerja di laboratorium kita, memberikan lecture, dan juga bekerja sama dalam joint research misalnya. Visiting fellows atau research assistantship ini akan diperbanyak nanti di BRIN ya. Sehingga sebenarnya bagi saudara-saudara nanti setelah lulus S1 menempuh S2, S3 itu peluangnya untuk bekerja sama dengan BRIN itu akan lebih besar. Dan boleh dikatakan salah satu indikator kinerja BRIN yang utama adalah bahwa kontribusi swasta terhadap aktivitas riset itu meningkat. Itu salah satu indikatornya. Jadi kalau setelah BRIN berdiri misalnya 5-10 tahun, kontribusi penelitian dari swasta masih rendah juga, boleh dikata gagal tuh BRIN ya. Pak Kepala BRIN sudah menyampaikan itu. Kalau BRIN tidak berhasil meningkatkan aktivitas riset di swasta, maka BRIN itu adalah gagal. Gitu ya. Nah, ini yang perlu kalian saudara-saudara ketahui ya tentang pengembangan talenta riset dan inovasi. Infrastruktur riset yang ada di BRIN ya itu boleh digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa S1. MBKM ini kan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saat ini pun sudah banyak beberapa mahasiswa S1 yang bekerja di Serpong gitu ya menggunakan peralatan yang ada di BRIN. Riset tugas akhir pun kita fasilitasi ya. Di sini jadi research assistant gitu ya. Biaya riset, infrastruktur riset ya itu ditanggung oleh BRIN dan tentu BRIN juga memberikan co-pembimbing ya, co-supervisor gitu, dari BRIN ya. Jadi nanti Anda yang mau mengambil riset tugas akhir ya itu bisa menjadi research assistant di BRIN gitu ya. Keuntungannya biaya risetnya di-cover oleh BRIN dan Anda punya akses terhadap infrastruktur riset yang diperlukan dalam melakukan tugas akhir gitu ya. Kemudian pada tahap berikutnya riset tesis ini untuk S2 ya. Juga bisa research assistant dibiayai untuk mengambil S2. Ini biaya riset, infrastruktur riset, dan co-pembimbing. Ya kalau dilihat dari usianya ya rata-rata 21-24 tahun di sini ya. Dan tahap berikutnya adalah riset disertasi untuk S3. Ya. Mahasiswa S3 bisa menjadi research assistant di BRIN. Ya. Sama di sini juga biaya riset, infrastruktur riset, dan co-supervisor itu juga disediakan di BRIN. Nah, dengan cara seperti ini, BRIN berharap bahwa kualitas S2, S3 itu akan meningkat. Karena difasilitasi oleh BRIN dengan infrastruktur yang memadai, ya, dengan SDM periset yang ada di BRIN yang juga qualified, minimal S3 ya. Sekarang para peneliti di BRIN ini. Nah, di samping untuk mendukung S1, S2, S3, setelah S3 lulus pun ya diberi kesempatan untuk melakukan pasca doktoral. Di sini biaya riset dan infrastruktur riset pun di backup oleh BRIN. Ya. Mungkin di usia 28-32 tahun diharapkan mereka melakukan ya postdoc, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kalau seandainya mahasiswa tadi S3 melakukan pasca doc dan berminat menjadi ASN BRIN, artinya menjadi periset di BRIN, ya itu di sini pegawai tetap jadinya kan, pegawai tetap, biaya riset, infrastruktur riset, ya, ada insentif juga tentunya sebagai pegawai. Nah, di samping itu juga ada kunjungan riset, ya. Bisa profesor tamu, kita mengundang profesor dari luar, atau peneliti periset BRIN yang menjadi profesor tamu di luar negeri. Ya. Demikian juga peneliti tamu, bisa menjadi peneliti tamu di luar negeri atau kita mengundang peneliti dari luar untuk menjadi tamu di lembaga litbang kita. Di sini biaya riset, infrastruktur riset di backup oleh BRIN. Ya. Nah, di samping itu untuk para senior yang 40-50 tahun, ini BRIN juga akan membangun skema hibah riset. Ya. Jadi berbagai macam skema, terutama saudara-saudara perlu mengetahui sekarang Indonesia memiliki dana abadi penelitian. Ya. Jadi ada dana abadi yang disimpan, di mana dikelola, diinvestasikan. Nah, hasil dari investasi itu, ya itu dialokasikan untuk riset. Ya, ini sudah 2 tahun, kita mungkin sudah 10 triliun sekarang dana abadinya.
mungkin retailnya setiap tahun bisa sekitar 100 miliar. Nah, yang 100 miliar inilah yang bisa digunakan untuk mendanai kegiatan riset dan inovasi. Dan setiap tahun nanti dana abadi itu akan meningkat terus, sehingga return tiap tahunnya juga bisa meningkat. Kita berharap dalam beberapa tahun ke depan, setiap tahun kita bisa dapat 1 triliun dana hasil investasinya, dan 1 triliun ini bisa dialokasikan untuk membiayai hibah riset. Ya. Nah, hibah riset ini bisa juga digunakan oleh perguruan tinggi, ya, oleh dosen-dosen di perguruan tinggi. Ya. Jadi dengan skema ini diharapkan SDM IPTEK kita itu bisa menjadi unggul, gitu ya. SDM kita IPTEK kita ini mulai dari S1, S2 sampai S3 dan bahkan dalam karir risetnya itu di backup, jadi didukung oleh BRIN. Ya. Inilah konsep manajemen talenta di bidang riset dan inovasi di Indonesia. Kedepannya akan seperti ini. Sekarang sudah mulai, ya, mungkin sejak 1 atau 2 tahun yang lalu, tapi kedepannya ini akan menjadi pola. Jadi bagi saudara-saudara yang berminat untuk nanti melanjutkan S2, ya, S3, sampai berkarir menjadi periset, ini terbuka lebar kesempatannya, ya, karena BRIN memiliki skema-skema ini. Oke, ini adalah contoh fasilitasi riset oleh BRIN untuk mengembangkan industri. Ini contohnya obat, ya. Jadi BRIN itu akan melakukan riset, ya, ini riset murni dilakukan oleh BRIN. Pada dasarnya adalah proses penciptaan dan proof of concept di sini, ya. Ini tujuannya adalah bahwa konsep tersebut terbukti secara ilmiah. Tentu keterbuktian ini harus diterima oleh komunitas sejawat global, ya, bukan hanya lokal, domestik, tapi global, internasional. Dan keluaran utamanya di sini adalah kekayaan intelektual. Jadi pada tahapan ini ya belum menghasilkan ekonomi, tapi menghasilkan kekayaan intelektual. Nah, kemudian dikembangkan lebih jauh, ini yang sifatnya R&D, ya, untuk industri. BRIN masih ikut terlibat di sini sampai di sini, tapi nanti begitu pengembangan produk, maka yang lebih berperan adalah industri. Karenanya pada tahapan ini itu sudah harus dipikirkan mitranya. Jadi mitra industri maksudnya, itu sudah harus jelas. Sehingga nanti ketika dikembangkan menjadi produk yang komersial, itu bukan urusan BRIN lagi, itu urusan industri. Nah, inilah pola umum skema kerjasama riset dan inovasi oleh BRIN untuk industri. Nah, dengan skema ini kita cukup yakin bahwa akan berkembang, industri akan terbantu, dan industri pun nanti akan lebih maju lagi di Indonesia, ya. Mereka bisa menguasai teknologi dan kemudian memanfaatkan teknologi untuk berinovasi. Contoh terakhir ini, presentasi saya yang terakhir ini pengembangan vaksin, ya. Sama, ini mulai dari riset skala lab, kemudian sampai bibit vaksinnya, produksi yang CPOB-nya, sampai uji praklinis, ini bisa dilakukan oleh BRIN di sini. Tetapi ketika harus dikembangkan menjadi vaksin, uji klinis fase 1-3, kemudian izin edar, itu diurus oleh industri bersama Kementerian Kesehatan. Jadi BRIN hanya berperan di sini, melakukan scientific research-nya, kemudian scientific development-nya, tetapi untuk menjadi produk itu bagian dari industri. Sama seperti di contoh tadi, di sini di tahapan ini sudah harus ada industrinya. Karena kalau di tahapan ini nggak ada industri, berarti hasil riset itu belum menarik buat industri. Baik, saya rasa itulah saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya upayakan singkat supaya lebih banyak untuk diskusi. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran buat saudara-saudara calon-calon teknolog dan juga calon periset, ya, bahwa kedepannya BRIN itu akan memberikan fasilitasi, akan memberikan platform yang terbuka bagi saudara-saudara para periset untuk bisa mengembangkan karirnya lebih baik lagi. Saya rasa itu, Mas Mikdad, yang ingin saya sampaikan, share dengan saudara-saudara semua. Terima kasih. Oke, saya mau stop dulu nih, ya. Silakan Mas Mikdad. Masih muted. Ya, makasih Bapak atas penyampaian materinya.
Semoga bermanfaat ya bagi teman-teman yang mendengarkan, bagi kita semua. Semoga ilmu yang narasumber kita kasih kepada kita semua bisa dipakai nantinya ke depannya buat kehidupan sehari-hari kita. Yang ini kesimpulan sedikit ya perkembangan teknologi ya. Teknologi adalah pemanfaatan kepada alam ya, menjadikan teknologi itu lebih berkembang. Dan sedikit juga tadi narasumber kita menyampaikan dari BRIN itu mewadahi untuk ketertinggalannya iptek menjadi teknologi yang lebih unggul. Dan dari BRIN juga ya terlihat jelas prospek kerjanya seperti apa yang sangat menjamin teman-teman nantinya untuk selesai dari pendidikan bisa masuk ke lembaga BRIN ini. Ya mungkin langsung masuk ke sesi tanya jawab ya. Saya kira teman-teman yang ingin bertanya silahkan di kolom chat, nanti akan saya bacakan. Ya dari teman-teman ada yang ingin bertanya silahkan di kolom chat ya. Ya, silakan Yoga Febri Atala. Ini para peserta masih pada semangat kan ya? Semangat, Kak. Masih, alhamdulillah. Yuk silakan yang ingin bertanya, silakan di kolom chat. Nanti akan saya sampaikan kepada narasumber kita dan akan dijawab juga. Ya masih ditunggu ya teman-teman. Cukup kali ya 5 pertanyaan bagi teman-teman peserta yang ingin bertanya. Ya akan saya sampaikan kepada narasumber kita. Ya, Kak Yoga Febriatala ingin bertanya, silakan. Gimana teman-teman peserta yang lain? Ada yang ingin bertanya lagi gak? Masih ditunggu 3-5 pertanyaan, nantinya akan dijawab oleh narasumber kita. Silakan raise hand ketika emang mau on voice. Ya kiranya emang belum ada yang bertanya ya. Oh ini ada. Dari Abu Samsul Hanif. Izin bertanya terkait mengenai 3 arah dan 7 targetnya. Hingga saat ini sudah sejauh mana? Dari Kanda Abu Samsul Hanif nih, selaku Ketua Umum. Ada lagi. Satu-satu ya Saya dijawab. jawab nih. Ya Pak, silakan. Kalau ditanya sudah sampai mana, ini baru awal ya. Jadi BRIN baru berdiri Agustus kemarin ini.
Agustus 2021 dengan keputusan Presiden atau Peraturan Presiden nomor 78 tahun 2021. Jadi ini belum banyak langkah, ini baru visi, arah dan target yang ditetapkan di awal langkah gitu ya. Jadi kalau ditanyanya sejauh mana, ya baru di awal gitu, Mas Abu Hanif ya. Ya, begitu Mas Hanif tadi, masih awal ya, baru di bulan Agustus tadi kalau nggak salah. Ya. Mungkin atau gimana, ada pertanyaan lain dari Abu Hanif atau kurang puas? Ya, kalau emang sudah cukup ya jawabannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu ke Radiatul Putri. Saya ingin bertanya, Pak, bagaimana perkembangan teknologi Indonesia 10 tahun ke depan dengan melihat pendidikan di Indonesia yang hari ini? Mohon jawabannya, Pak. Ya, secara umum prospeknya lebih baik karena perguruan tinggi pada saat ini pun sudah banyak melakukan pembenahan ya. Salah satu indikatornya jumlah publikasi ilmiah internasional itu di Indonesia secara umum meningkat ya. Tentunya jumlah yang meningkat ini masih harus dilakukan kajian lebih jauh tentang kualitasnya. Tapi paling tidak itu sudah mengindikasikan kemajuan dalam dunia pendidikan kita. Kemudian juga dengan konsepsi BRIN seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup yakin bahwa dengan dukungan BRIN, dunia perguruan tinggi pun akan lebih maju ya. Tadi saudara bisa lihat ya bagaimana skema-skema yang ada di BRIN untuk para dosen, untuk para mahasiswa S2, S3 utamanya, itu juga sudah disiapkan oleh BRIN. Gitu ya. Jadi ke depannya kita berharap peluang S2, S3, dan juga dosen-dosen di perguruan tinggi melakukan riset yang berkualitas itu akan meningkat juga. Itu utamanya tujuan BRIN itu adalah itu, untuk mendorong, membantu dunia pendidikan tinggi meningkatkan kualitas risetnya. Namun tentunya kalau ditanya apakah itu akan berhasil, ya kita perlu waktu menunggu ya, karena ini baru mulai kan ya, bulan Agustus 2021 ini. Itu kira-kira. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Ya, jadi Kak Radiatul Putri tadi sudah dijawab ya oleh narasumber kita. Gimana? Sudah cukup ya? Ke pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Andi Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran BRIN dalam peningkatan kualitas manusia ada gak sih Pak? Seperti pelatihan khusus. Pak, dari Kak Andi Maulana. Ya, kalau pengembangan SDM, riset dan inovasi secara umum tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana untuk S1, S2, S3 sampai menjadi periset, bahkan menjadi periset senior. Jadi sudah disiapkan berbagai macam platformnya. Nah, mengenai pelatihan, ya pelatihan khusus, BRIN juga memiliki pusat pelatihan peneliti periset. Nah, di pusat pelatihan inilah disediakan modul-modul untuk meningkatkan kemampuan periset kita di berbagai macam aspeknya. Gitu ya. Itu ada di pusat diklatnya di Cibinong. Tentunya untuk mengikuti pusdiklat ini ada persyaratannya, misalnya bahwa para peneliti atau para calon periset yang mau mengikuti diklat khusus ini harus tergabung ke dalam satu institusi organisasi sendiri. Ya. Mungkin kedepannya tidak tertutup bahwa HMI misalnya ya, Himpunan Mahasiswa Islam itu memohon kepada BRIN untuk melakukan pelatihan khusus dalam aspek khusus dari riset misalnya untuk para anggotanya. Itu bisa saja nanti bisa dikomunikasikan dengan BRIN. Kira-kira gitu untuk pelatihan khusus ya. Ya, terima kasih Pak jawabannya. Jadi begitu kiranya Kak Andi Maulana, tadi jawabannya yang udah dipaparkan dari narasumber kita ya. Mungkin cukup ya. Ke pertanyaan selanjutnya nih ya. Ini yang dua terakhir ya. Dari M. Wahyudin, inovasi seperti apa yang BRIN lakukan, terutama di bidang iptek itu sendiri? Ya,
seperti saya jelaskan tadi, BRIN akan lebih banyak berperan sebagai penghasil pengetahuan, ya, mulai dari riset dasarnya, riset pengembangan. Untuk sampai kepada inovasi, maka tidak mau harus bekerjasama dengan industri. Ya, bekerjasama dengan industri, harus ada mitra industrinya. Karena industrilah yang sebetulnya mengetahui bagaimana menghasilkan inovasi. Nah, di sini saya harus menekankan bahwa bedanya invensi dan inovasi, ya, saudara-saudara sudah tahu, ya. Kalau invensi itu temuan dari hasil riset, menemukan sesuatu. Kalau inovasi itu adalah penerapan temuan tersebut di penggunaannya di pasar, sukses di pasar, ya, menghasilkan profit yang besar. Itulah inovasi. Nah, BRIN nanti akan lebih banyak di invensinya. BRIN akan lebih banyak bergerak di invensinya, tapi bekerja sama dengan industri mengembangkan inovasinya. Ya, inovasinya itu dikembangkan oleh industri, utamanya oleh industri. Jadi kalau pertanyaannya inovasi apa saja yang dihasilkan oleh BRIN, saya katakan bahwa BRIN tidak akan menghasilkan inovasi langsung, tetapi mendukung industri untuk melakukan inovasi. Apa saja itu di berbagai bidang, ya, bisa di bidang vaksin tadi, ya, bisa di bidang obat-obatan, bisa di bidang teknologi mobil listrik misalnya. Ya. Jadi BRIN nanti akan membackup, mendukung industri mobil listrik yang ada di Indonesia untuk mengembangkan dan menggunakan teknologi baterainya misalnya. Jadi inovasinya berbentuk menghasilkan modul-modul baterai listrik yang bisa bersaing dengan baterai listrik dari luar misalnya. Tapi itu harus selalu melibatkan industri. Bentuk inovasinya bisa beragam nanti, ya, sesuai dengan bidangnya. Nah, tapi memang BRIN punya visi bahwa teknologi dan inovasi yang dikembangkan ke depan itu harus merupakan teknologi yang green, ya, green technology. Ada green technology dan juga blue technology, ya, yang sustainable, gitu, ya. Yang lebih banyaknya didasarkan atau berdasarkan kepada bahan baku alam yang ada di kita. Itu jenis inovasi yang ditarget oleh BRIN. Ya, itu barangkali. Ya, Terima kasih Pak jawabannya. Mungkin udah cukup jelas ya jawabannya. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Yoga Adi Pamungkas. Izin bertanya, mengapa negara Jepang atau Cina teknologinya lebih berkembang dibanding negara kita, Pak? Tuh, dari Kak Yoga. Ya, ini pertanyaannya bagus, ya, tapi menuntut jawaban yang panjang lebar sebetulnya. Tapi intinya Jepang sama Korea itu berhasil melakukan technological catching up. Technological catching up itu artinya upaya mengejar ketertinggalannya. Nah, bagaimana mereka melakukannya? Nah, itu mereka lakukan kalau Jepang melakukannya di tahun 70-an, 80-an. Gitu, ya. Kalau Korea melakukannya di tahun 80-an, 90-an. Gitu, ya. Mereka memanfaatkan arus modal dan teknologi dari luar, kemudian mereka menguasai teknologi itu, dan kemudian mereka membuat produk sendiri. Contoh kasusnya misalnya di tahun 70-an itu, tahun 70-an Korea itu belum punya industri baja, ya, belum punya industri baja. Tapi mereka membutuhkan baja karena mereka sedang dalam proses pembangunan dan industrialisasi. Maka mereka mengundang investor dari Jepang, Nippon Steel Company, datang ke Korea, membangun pabrik di Korea. Tetapi Korea mensyaratkan, ya, Jepang boleh datang ke sini membangun pabrik baja, tetapi setengah misalnya dari mid manajernya itu harus orang Korea. Kemudian Jepang itu harus memberikan training kepada para engineer dan teknisi Korea. Engineer dan teknisi Korea harus dikirim ke Jepang untuk waktu tertentu. Nah, kebijakan-kebijakan inilah yang dilakukan oleh Korea untuk lebih memastikan bahwa teknologi baja Jepang itu bisa dikuasai oleh mereka. Dan terbukti mereka berhasil karena dalam waktu 10 tahun, ya, sejak Jepang membangun
POSCO, Pohang Steel Company di Korea. Itu kemudian POSCO milik Korea setelah 10 tahun itu tampil menjadi pesaingnya Nippon Steel Company di pasar dunia, di pasar internasional. Itu contoh keberhasilan Korea melakukan technological catching up, ya, melakukan technological learning, pembelajaran teknologi, menguasai teknologi yang datang dari luar, kemudian menguasainya dan kemudian menggunakannya, produksinya sendiri. Hal yang sama sebetulnya pernah coba dilakukan oleh Pak Habibie, ya. Pak Habibie itu belajar dari Korea juga. Mungkin di antara saudara-saudara ini belum pada lahir, ya, tapi pada waktu itu Pak Habibie memiliki strategi apa yang disebut mulai di akhir, berakhir di awal. Maksud beliau mulai di akhir itu ya kita mulai memproduksi, tidak melakukan riset, ya, tidak melakukan development, tapi langsung memproduksi. Contohnya adalah IPTN. Jadi IPTN itu langsung aja bikin pesawat. Karena kita belum punya kemampuan membuat pesawat sendiri, maka kita gandeng mereka yang sudah bisa. Dalam hal ini adalah CASA dari Spanyol. Maka jadilah itu kan pesawat Tetuko itu, ya. Itu hasil kerjasama dengan CASA dari Spanyol. Tapi kemudian untuk produk berikutnya, ya, dari pengalaman memproduksi itu, para engineer dan teknisi kita jadi memahami bagaimana membuat pesawat. Lalu kita belajar mendesain sendiri dan bahkan membuat sendiri N250, ya. Itu N250 itu dibuat sepenuhnya oleh para engineer kita dan berhasil terbang, ya, pada tanggal 12 Agustus tahun 95 atau 96, ya, berhasil terbang. Itu kapal buatan, pesawat terbang buatan kita sendiri, ya. Buatan sendiri, tentunya beberapa komponen teknologi tetap harus diimpor, tapi yang penting kan desainnya dari kita, dibuat di kita sendiri, ya. Tentu kita kalau avioniknya misalnya harus impor itu, ya. Nah, tetapi untuk sayapnya, untuk komponen-komponen yang lain itu kita bisa buat sendiri. Jadi prosesnya seperti itu, dan itu yang dilakukan oleh Jepang dan Korea, ya. Mereka sangat berhasil, sangat sukses, ya, karena mereka sangat disiplin, gitu, ya, disiplin mereka itu. Salah satu peneliti di Inggris setelah melihat, ya, pengalaman Korea misalnya, dia mengatakan bahwa keberhasilan Korea itu karena adanya highly disciplined people, highly skilled dan highly disciplined. Jadi mereka disiplin dalam menerapkan strategi mulai di akhir, berakhir di awal itu. Indonesia juga sebetulnya sampai batas tertentu cukup berhasil, ya, sampai batas tertentu strategi Pak Habibie itu, tetapi kita keburu ketimpa krisis tahun 98, ya. Ketika krisis tahun 98, IMF melarang intervensi pemerintah membantu IPTN, sehingga IPTN harus survive sendiri, ya, sehingga mengalami stagnasi, ya. Bahkan sebagian dari engineer IPTN itu pada lari keluar, ya, ada yang ke Malaysia, ada yang ke Amerika, ada yang ke Brazil, gitu. Itu sayangnya yang terjadi di kita itu, ya, ditimpa krisis, pemerintah tidak boleh membantu IPTN, maka IPTN harus melakukan layoff, ya, PHK, mengurangi skala produksinya, ya, sehingga mengalami stagnasi untuk sekian lama. Meskipun alhamdulillah IPTN sekarang juga bertahan, kan, ya. Jadi itu, ya, kalau ditanya kenapa Jepang dan Korea bisa lebih maju, karena mereka berhasil melakukan technological learning. Nah, kenapa mereka berhasil melakukan technological learning? Ya faktornya banyak, ya. Ada faktor budaya, faktor disiplin tadi itu, ya, dan juga pemerintahannya. Nah, itu kalau dibahas panjang lebar. Intinya seperti itu aja lah. Dengan kata lain, memang kita belum berhasil melakukan technological learning dan technological catching up tadi itu. Saya rasa itu, Mas Bukta. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Ada lagi nih Pak pertanyaan dari Kak Zara Agustin. Izin bertanya. Jadi BRIN itu ini berkaitan, ya, sebenarnya tadi sama pertanyaan pertama nih yang dari Kak Abu. Jadi BRIN itu memiliki 3 arah dan 7 target. Salah satunya dari targetnya itu meningkatkan dampak ekonomi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara
cara langkahnya atau meningkatkannya, Pak, dari Kak Zara Agustin. Ya, tadi saya sudah jelaskan bahwa dampak ekonomi yang dihasilkan dari BRIN itu sifatnya tidak langsung ya. Kita membantu industri di dalam berinovasi, di dalam menguasai teknologi dan menguasai inovasinya. Sehingga dengan industri berinovasi akan terasalah dampak ekonominya. Karena saudara-saudara harus paham bahwa the source of the wealth of the nation itu adalah industri, kata Adam Smith ya, guru besar ekonomi Inggris itu. Jadi yang berdampak pada kemajuan ekonomi suatu bangsa itu industri. Ya, bukan lembaga litbang, bukan pemerintah, industri sebetulnya. Jadi BRIN ingin memberikan dampak ekonomi itu melalui membantu industri, bekerja sama dengan industri. Itu caranya, langkahnya tadi ya. Jadi BRIN melakukan riset dasarnya, melakukan riset pengembangan, nanti bekerja sama dengan industri, industri lah yang kemudian mengembangkannya menjadi produk. Itu langkah-langkahnya yang akan diambil oleh BRIN. Oke. Silakan Mas Midat. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Mungkin itu cukup ya dari Kak Zara jawabannya. Ini yang terakhir nih Pak, pertanyaan terakhir dari Kak Nabila. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, hasil riset apa yang sudah berhasil dilakukan dari BRIN itu sendiri? Ya, oke. Seperti saya katakan tadi, BRIN itu kan baru berdiri Agustus ya. Jadi belum bisa menunjukkan bukti. Tapi kita bisa melihat dari katakanlah LIPI dulu, LIPI ya pengalamannya. Ini selama COVID-19 ini, satu contoh kasus, banyak kasus yang lain. Tapi satu contoh kasus di LIPI misalnya, peneliti kami di Bandung itu bisa mengembangkan teknologi ventilator. Ya. Ventilator di masa COVID ini kan sangat dibutuhkan ya. Nah, kemudian penguasaan teknologi ini dikerjasamakan dengan industri. Industri membiayai pengembangannya, kemudian setelah jadi ventilatornya, diproduksi oleh industri, dan industri kemudian menjualnya. Dan cukup laku. Kemarin tuh selama COVID itu hampir ratusan ventilator yang diproduksi oleh PT X bekerjasama dengan LIPI. Gitu ya. Nah, itu contoh hasil riset yang dimanfaatkan menjadi inovasi dengan bekerja sama dengan industri. Karena saya yakin ya hasil-hasil riset yang berhasil dikembangkan menjadi inovasi itu mau tidak mau harus melibatkan industri. Anda jangan membayangkan bahwa lembaga litbang bisa melakukan riset, menghasilkan invensi, kemudian menjadikannya itu sebagai inovasi, seorang diri gitu ya, sendirian tanpa dengan industri. Itu tidak mungkin. Mungkin untuk beberapa hal. Ya. Contohnya LIPI juga punya pengalaman di mana pusat penelitian kimia mengembangkan produk ragi tempe. Ya. Kemudian dengan ragi tempe yang dikembangkan oleh kimia sendiri, kimia kemudian membuat tempenya dengan kualitas yang lebih lama, lebih baik. Dalam hal ini tahan lama karena raginya yang khusus gitu ya. Kemudian membangun produksi sendiri, menjual sendiri. Itu bisa terjadi ya. Tapi itu pun tidak mudah ya, karena sebagai lembaga pemerintah kan kita tidak bisa jualan sebetulnya kan ya. Sebagai lembaga pemerintah membangun industri kemudian berjualan itu syaratnya tidak mudah gitu ya. Sehingga sebetulnya pola umumnya kalau membawa hasil riset ke inovasi itu harus selalu bersama industri. Ya, jadi BRIN ataupun apapun lembaga litbangnya hanya memposisikan diri sebagai riset, ya, menghasilkan pengetahuannya, melakukan pengembangan. Kalau mau jadi inovasi itu harus bersama industri. Kalau contoh produknya saya sebutkan tadi ventilator. Ya. Kemudian juga rapid test selama COVID ini, ya, itu diproduksi oleh BPPT, oleh Batan, oleh UGM juga membuatnya. Gitu ya. Itulah contoh-contoh hasil riset yang sudah menjadi inovasi. Nah, tentunya kita berharap ke depan BRIN dengan pola kerja yang lebih baik akan lebih banyak lagi menghasilkan
produk-produk inovasi bersama industri itu ya. Gitu. Begitu, Mbak Nabila ya. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Ya, jadi begitu kan Nabila. Tadi jawaban yang udah disampaikan dari narasumber kita. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin itu kiranya ya pertanyaan-pertanyaan yang dikasih dari para peserta. Karena mengingat waktu juga ya, sudah pukul 4. Ya, berakhir juga dalam forum diskusi hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Dr. Insinyur Pak Dudi Hidayat, MSc. Semoga materi yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kita semua ya Pak. Baik, ya. Ya, semoga nanti ke depannya perkembangan teknologi yang Bapak sampaikan tadi lebih terupgrade lagi. Saya selaku moderator pamit undur diri. Semangat beraktivitas untuk teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan ini ke Master of Ceremony lagi ya. Oke, terima kasih kepada moderator dan juga Bapak Insinyur Dudi Hidayat atas materinya yang sangat luar biasa ya tentunya teman-teman. Ini cukup bermanfaat sekali nih buat teman-teman dari mulai bagaimana proses inovasi ya, dari mulai melakukan tren ilmu pengetahuan dan teknologi, korelasinya bagaimana, itu dijelaskan sangat lengkap ya oleh Bapak Dudi Hidayat ini. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan hasil dari webinar ini dengan baik tentunya untuk kemanfaatan teman-teman dan untuk masyarakat banyak gitu ya. Oke, dengan ini berakhirlah acara webinar kita pada sesi kedua ini. Semoga teman-teman selalu semangat dan terus mengikuti webinar sesi ketiga dan sesi keempat. Insya Allah dilaksanakan nanti sesi ketiganya pada tanggal 30 ya. Gitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama teman-teman. Jangan lupa teman-teman aktifkan kamera. Nanti teman-teman panitia akan screenshot ya teman-teman. Nanti saya hitung ya. Gaya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang telah gabung di acara webinar sesi kedua ini. Kita tutup aja acara ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang belum isi link presensi, diisi ya teman-teman, itu sebagai syarat untuk sertifikat. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemateri kita yang sangat luar biasa dan sangat istimewa ini, Bapak Dudi Hidayat. Pak, semoga diberikan kesehatan, Pak, dan kelancaran dalam menjalankan tugas di BRIN ya, Pak, untuk memajukan Indonesia di bidang teknologi. Kita, mahasiswa ini sangat berharap sekali, Pak, Indonesia ke depan bisa maju di bidang teknologi, Pak. Begitu kira-kira. Ya, Pak. Terima kasih. Mari ya semuanya. Yuk, Pak. Amin. Saya tutup ya, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya live ya. Yuk, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oh iya, untuk teman-teman yang belum absensi, silakan isi ya. Ada di kolom chat. Dan juga nanti di tanggal 30 September kita akan ada webinar lagi tentang peluang mahasiswa. Nanti pematerinya ada dari Lembaga Teknologi Mahasiswa Islam. Nanti akan kita share ya di grup yang telah teman-teman masuki gitu ya. Oke, teman-teman. Terima Kasih, Bang. Oh ya, ini untuk Eko Prasetyo. Linknya ada di atas. Coba di-scroll deh. Ada di atas ya linknya. Bang,
Rapli. Oke, saya end ya. Nanti linknya di grup juga saya share ya. Oke, terima kasih ya, Kak. Terima kasih semua. Bang. Makasih yo. Yuk.